Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dijadwalkan menggelar sidang putusan sela terkait nota keberatan atau eksepsi 3 terdakwa, yakni mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan 2 terdakwa lainnya. Lebih jelas terkait jadwal sidang lanjutan ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan. Halo, selamat pagi Asri. Asri, kira-kira pukul berapa rencana nanti sidang lanjutan akan digelar dan apa saja isi keberatan Johnny G. Plate dalam eksepsinya di sidang sebelumnya? Iya, Gracia, berdasarkan yang terjadwal di website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kasus korupsi BTS Kominfo. Selain Johnny G. Plate, ada 2 terdakwa lainnya, yakni Anang Ahmad Latif dan juga Yohan Suryanto yang akan menjalani sidang putusan sela hari ini. Kalau berdasarkan nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum Johnny G. Plate 2 pekan lalu, pada intinya ada 9 poin keberatan yang disampaikan oleh Johnny G. Plate. Johnny meminta majelis hakim untuk mengabulkan 9 poin keberatan tersebut, dan pada intinya Johnny meminta majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara pidana dan juga menolak dakwaan jaksa penuntut umum hingga meminta untuk dibebaskan dan dikembalikan kedudukan serta harkat dan martabatnya. Selain itu juga Johnny G. Plate meminta majelis hakim untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum membuka pemblokiran rekening atas nama dirinya, atas nama keluarganya, dan juga meminta untuk dikembalikan seluruh aset ataupun juga harta benda yang sempat disita selama proses penyidikan. Nah, poin-poin keberatan tersebut ataupun juga eksepsi dari Johnny G. Plate ini telah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu. Jaksa meminta majelis hakim untuk menolak seluruh nota keberatan dari Johnny G. Plate dan juga meminta untuk proses pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dan dilangsungkan ataupun juga dilanjutkan ke tahap pembuktian. Nah, di hari ini barulah majelis hakim akan memutuskan apakah eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa yakni Johnny G. Plate ini apakah akan diterima atau ditolak. Kalau diterima, maka proses pemeriksaan perkara pidana ini akan dihentikan atau dinyatakan batal demi hukum. Tapi kalau ditolak, maka proses sidang ataupun juga proses hukum yang berlangsung ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Kita akan ketahui bersama, Gracia dan saudara, bagaimana kemudian putusan sela dari majelis hakim pada sidang hari ini yang akan digelar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gracia. Baik Asri, kemudian apakah ada informasi terbaru dari kasus korupsi BTS yang merugikan keuangan negara hingga 8 triliun rupiah ini? Ya, kami mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini akan memeriksa saksi tambahan di hari ini. Namun memang belum ada rilis resmi siapa nanti akan diperiksa dan pukul berapa dan juga di mana saksi tersebut akan diperiksa. Tapi yang jelas kemarin ini baru ada 2 saksi tambahan yang diperiksa oleh Kejagung, yakni terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Yus Rizky dan tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka WP atau Windy Purnama dalam penyediaan infrastruktur Base Trans Receiver Station atau BTS 4G Kominfo. Nah, sebelum 2 saksi tersebut juga sudah ada 1 orang yang diperiksa, yakni Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada tanggal 3 Juli lalu terkait dengan aliran dana sebesar 27 miliar dari salah satu terdakwa Irwan Hermawan yang memang ini masih dalam proses pengusutan. Tapi terkait dengan apakah keterlibatan dari Menpora tersebut ataupun juga pihak-pihak lainnya ini belum ada rilis resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan nantinya juga akan dirilis secara resmi. Tapi yang jelas kalau dari informasi Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumendana bahwa hari ini rencananya memang akan ada pemeriksaan, tapi namanya siapa dan juga terkait apa pemeriksaannya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers ataupun juga rilis resmi dari Kejaksaan Agung yang akan disampaikan hari ini. Gracia. Baik, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan, selamat bertugas.